Kalau gua ambil 3 poin dari sebuah handphone mid-range, yaitu desain, performa, dan juga kamera, biasanya nggak bisa tuh tiga-tiganya seimbang. Ada HP yang desainnya cakep banget, tapi kameranya memble atau performanya yang agak kurang. Dan sebaliknya, ada yang performanya bagus banget, tapi desainnya ala kadarnya. Atau mentok-mentok yang diambil itu cuma 2 poin, yang satu di drop gitu. Tapi itu nggak kejadian di Realme Number Series yang paling baru nih. Tiga-tiganya dijual banget sama Realme, karena ketiganya itu sama kuat. Ini dia nih, kenalin, Realme 11 Pro 5G yang punya dua warna, Astral Black dan juga Sunrise Beige. Yang sering digembor-gemborin sama Realme tuh yang Sunrise Beige karena warnanya yang kalem dan bahannya yang pakai vegan leather. Emang berasa beda banget ini sama kompetitornya. Tapi, lagi-lagi yang hadir ke gua itu adalah yang ini, yang warnanya hitam alias Astral Black. Hitam lagi. Agak beda sama saudaranya yang pakai finishing vegan leather ya. Varian Astral Black ini pakai material polikarbonat untuk back covernya. Well, gue yakin meskipun Sunrise Beige itu cakep, tapi pasti ada aja dari kalian yang punya pertimbangan buat ngambil si Astral Black ini. Entah karena bahannya yang bikin khawatir cepat kotor, bisa juga karena warnanya, atau macem-macem lah. Karena selera orang kan beda-beda ya. Yang gue suka dari Astral Black ini adalah warnanya yang stealthy abis, gak mencolok blas. Meskipun placement kameranya segede gini di tengah-tengah, tapi karena semua warnanya dominan hitam, jadinya nggak terlalu mencolok. Bahkan sampai ring yang ada di tengah kamera ini warnanya gelap loh. Nggak gold kayak Sunrise Beige. By the way, ini framenya nggak flat ya, tapi melengkung sampai ke layar depannya. Iya, Realme 11 Pro ini sudah hadir dengan layar depan yang melengkung, bawaan dari Realme 10 Pro Plus. Tadinya Pro Plus, sekarang masuk ke yang Pro doang. Layar lengkungnya ini dikasih nama Curve Vision Display sama Realme dan punya segudang fitur. Nah, ini karena bakalan kayak PPKN yang banyakin ngapal, gua harus baca skripnya ya. Gua bacain satu-satu ya. Layarnya pakai panel OLED berukuran 6,7 inci dengan screen to body ratio di 93,65%. Refresh rate-nya ada di angka 120 Hz dengan 360 Hz touch sampling rate. Layarnya bisa nampilin 1,07 miliar warna dan punya color gamut DCI-P3 100%. Dan juga sudah memiliki sertifikasi HDR10+. Selain itu, layarnya juga punya kecerahan tipikal di 800 nits dengan maksimal 950 nits serta punya 20.000 level brightness adjustment. Intinya mah, layar dari Realme 11 Pro 5G ini punya kelasnya sendiri. Kelihatan kelasnya. Layar kayak begini enaknya dipakai buat apa? Ya, Anda benar, nonton drakor. Kalau gua nonton selebriti, mukanya Park Gyu-young yang emang mulus jadi makin mulus di layarnya Realme 11 Pro 5G. Kayak jadi semakin tak tergapai gitu. Couple favorit sejuta umat nih, Yuna dan juga Junho di King in the Land juga cakep-cakep bener ini bun. Layarnya vibrancy ini jelas, dan secara desain, lengkungan di kanan dan kiri juga bikin visualnya makin cakep. Lengkungan ini juga ngasih kenyamanan buat navigasi ya, apalagi kalau kalian kayak gua. Lebih suka pakai navigasi gestur ketimbang tombol 3. Swipe dari pinggir buat back jadi makin licin kalau layarnya lengkung begini. Tapi ya emang menurut gue ya, fungsi utama dari layar lengkung itu kebanyakan emang buat estetik sih, nggak bisa dipungkiri itu. Nah, karena layarnya lengkung, urusan bezel atas, bawah, kanan, kiri mah udah lewat ini. Ini tipis bener. Di atas jidatnya yang tipis ini juga ada speaker kedua yang suaranya imbang dengan speaker utamanya di bagian bawah. Sertifikasi Dolby Atmos juga udah punya doi ini. Jadi kalau kalian nonton konten di Prime Video yang support Dolby Atmos, gurih nih suaranya. Oh ya, karena layarnya yang pakai OLED, sensor sidik jari di layar juga udah bisa dipasangin dong. Pembacaannya lumayan cepet, tapi kekurangannya menurut gua adalah di posisinya yang terlalu ke bawah gitu. Jadi butuh pembiasaan agak lama aja sih. Itu tadi poin pertama, desain. Dan juga sekalian gua bumbuin sama speaker dan layarnya. Gimana dengan poin kedua, yaitu kamera? Mulai dari kamera depan dulu ya. Kamera depannya diselipin sebagai punch hole di bagian tengah atas layarnya. Ini resolusinya 16 megapiksel dan foto yang dihasilkan sama kamera ini sih gua puas banget asli. Meskipun di ruangan yang minim cahaya, kamera selfie-nya bisa nangkep detail gambar yang oke banget. Apalagi kalau ngambil gambar di luar ruangan kayak begini. Apotek tutup ini.
Oh iya, AI dan HDR dari kamera depannya ini bisa bikin kalian makin berani selfie memunggungi matahari. Kalian bisa dada-dada lah sama selfie overexposure ini. Bisa. Kalau buat hasil videonya, nih, cobain gantian kalian yang nilai ya. Terus tulis pendapat kalian soal hasil video kamera depannya di kolom komentar. Kamera depannya Realme 11 Pro 5G. Bukan yang plus ya, ini yang Pro biasa. Hasilnya aja udah kayak begini loh. Coba deh tulis di kolom komentar, ini bagus apa enggak? Ya, tulis di kolom komentar ini bagus apa enggak hasil videonya. Karena menurut gue ini oke banget. Gue baru nemu loh. Gue baru sadar ini ada video depan portrait tapi pakai filter bokeh flare, jadinya portraitnya bulat-bulat. Asik juga ya, terutama kalau kalian pakai jilbab. Perempuan yang pakai jilbab pakai video portrait tuh harusnya lebih oke sih, karena nggak ada rambut-rambut gini. Apa? Siapa bertelur? Aku. Tapi bintang utamanya tuh kamera belakang ini yang posisinya bulat di belakang. Kalian jangan terintimidasi dulu sama ukuran kameranya, karena dari buletan segede gini, yang asli kamera tuh 2 lingkaran ini aja. Ini kamera utamanya 100 megapiksel ditambah lensa portrait 2 megapiksel. Kalau di lensa utamanya yang 100 megapiksel ini, dia punya OIS alias Optical Image Stabilization. Fungsinya itu buat memastikan gambar yang diambil nggak shaky. Dia berguna juga buat ngambil video supaya lebih stabil dan nggak jitter. Nah, ini hasil foto kamera belakangnya dengan mode auto. Hasilnya cakep dan warnanya tuh vibrant banget. Enteng lah buat bilang kalau hasil kameranya adalah salah satu yang terbaik di kelas harga 5 jutaan. Ambil gambar di tempat minim cahaya juga oke dengan noise yang minim banget. Bahkan, beberapa foto ini gua ambil sambil lalu aja, sambil jalan gitu. Dan hasilnya nggak ngeblur sama sekali, which is good. Kalau hasil foto portraitnya begini, lumayan kebantu sama lensa portrait 2 megapikselnya. Pokoknya kalau portraitnya jelek, lensa ini yang kudu disalahin ya. Tapi ini hasilnya aman banget lah. Ada satu mode menarik nih di kamera belakangnya, yaitu auto zoom. Gimana? Hah? Emang handphone yang lain zoomnya nggak auto gitu? Nggak gitu. Nih gua tunjukin ya, maksud dari auto zoom di handphone ini tuh gimana. Kalau kalian pakai mode street photography di aplikasi kamera, kalian bisa hidupin auto zoom ini, nanti kameranya akan otomatis nge-zoom dan bikin framing ke objek yang kalian tap. Jadi nggak perlu pinch to zoom terus framing manual. Selain itu, kalian juga bisa pakai 2 kali zoom di handphone ini, yang menurut klaim Realme ya, udah pakai algoritma rumit yang bikin 2 kali zoomnya itu jadi lossless, alias kualitasnya tinggi, bukan hasil cropan. Buat kalian yang suka foto ramean, ada juga fitur Super Group Portrait yang kata Realme bisa ngambil foto sampai dengan 10 orang dan detailnya katanya sampai ke alis. Cuma sayang, karena gua kesepian, temen gua nggak nyampe 10, jadi gua nggak bisa ngetes hasil fotonya ini. Nggak, bukan. Maksud gua, susah ngumpulin 10 orang buat ngetes kameranya gitu. Ntar gua harus dijadiin satu-satu. Oh iya, katanya fitur ini tuh bisa dibikin berkat kamera 100 megapikselnya, jadinya hasilnya resolusinya itu lebih tajam. Oke, kalau ini hasil perekaman video pakai kamera belakangnya yang udah punya OIS. Nih ya, gue kasih tau ya, gue lagi jalan-jalan ke sebuah tempat di daerah dekat pintu tol Cimanggis, namanya Branch Tol Pony Park. Cimanggis Golf Avenue nama tempatnya ini. Bakal seru sih karena di sana ada ATV, itu juga masih ada perluasan di sebelah sana. Ini nanti bakalan buat entah apa, kayaknya wahana lagi ya. Ada panahan, katanya nanti ada panahan di situ. Di sini ada pony ride dan horse ride gitu ya. Di situ juga ada delman. Di sana tuh ada tempat makan banyak. Ini deket banget dari rumah gua, tapi yang dilakukan sama anak gua adalah dia nyari kecebong di got situ, Pak. Astagfirullah. Mana kecebongnya?
Ada kecebongnya? Tapi udah gede, udah punya kaki. Oke. Dan sedikit. Jadi terakhir kali anak gua naik kuda di sini tuh, nih anak gua nih ya. Kudanya jatuh, Pak. Kudanya jatuh, terus katanya tuh karena kudanya gatel gitu. Jadi dia mau garuk-garuk. Nah, ini akhirnya dia berani buat naik lagi meskipun dramanya panjang banget ya. Susah dramanya, Pak. Nih kuda yang kemarin bikin jatuh, nih kuda yang ini nih. Sekarang dia naik kuda yang lain. Mukanya tegang banget, bos. By the way, dari tadi sadar nggak kalau watermarknya untuk handphone kali ini tuh beda. Ada tulisan Lonely Planet gitu. Kenapa bisa beda? Karena kali ini Realme kerjasama dengan Lonely Planet, sebuah publisher travel guide ternama yang juga punya komunitas traveler. Mungkin harapannya foto-foto yang dihasilkan sama orang-orang yang pakai Realme 11 Pro 5G series ini bisa ngasih inspirasi buat para traveler. Atau pas traveling, foto-fotonya pakai HP ini aja gitu. Nggak cuma watermark, ada juga filter khusus kerjasama dengan Lonely Planet yaitu Cinematic, Crisp, dan Tranquil. Dan ini dia contoh hasil foto-fotonya. Nah, gas dah. Desain udah, kamera udah. Sekarang poin yang ketiga, yaitu performanya. Gua pun baru sadar, video review ini tuh agak beda. Karena dari tadi, kalau kalian sadar, gua belum nyebutin spesifikasi dari handphone ini tuh kayak gimana. Chipset, dia pakai MediaTek Dimensity 7050 yang pastinya udah support 5G dengan frekuensi CPU sampai 2,6 GHz dan arsitektur 6 nanometer TSMC. RAM-nya 8 GB dan bisa ditambahin Dynamic RAM plus 8 GB lagi, serta storage-nya ini ada di 256 GB. Chipset ini buat yang masih asing adalah salah satu chipset mid to high yang dimiliki oleh MediaTek. Skor Antutunya, buat yang peduli, gue sih nggak, ada di angka 500 ribuan. Sebuah skor yang menurut gue masih balance untuk dipakai di kelas mid-range di tahun 2023. Buktinya, Mobile Legends masih dapat di settingan mentok kanan dan bisa dimainin lancar banget di handphone ini. Suhu aman sih ini. Meskipun belum gua geber alias belum disiksa, tapi selama gua cobain main tipis-tipis sih suhunya nggak lebay. PUBG Mobile bisa dapat di Smooth Extreme dengan 60 FPS yang bisa dibikin lempeng, nggak fluktuatif. Gyroscope juga kelasnya tinggi sih ini. Ini gyronya instan banget. Soal responsivitas layar, gue juga bisa acungi jempol karena layarnya responsif banget. Info dari Realme sih, layarnya ini punya touch sampling rate 360 Hz, tapi bisa di-boost sampai ke 1260 Hz. Genshin Impact juga masih playable di settingan default, tapi kalian paham lah ya, kalau biasa main Genshin berarti udah bisa ngambil prioritas, mau naikin FPS atau grafis, karena buat ngejar dua-duanya di game ini tuh sulit. Kalau buat gaming gini aja lancar, harusnya kalian paham lah ya, kalau buat harian, handphone ini juga enak. Navigasi di sini lancar jaya, nggak cegukan-cegukan sama sekali di settingan 120 Hz. Ke satset-satsetan ini juga udah dapat sertifikasi dari TUV SUD. Nilainya katanya A, yang berarti handphone ini tuh bakal tetap satset dalam waktu 48 bulan ke depan. Tapi bukan berarti setelah lewat 48 bulan terus handphonenya langsung nggak satset lagi gitu. Nggak begitu cara mainnya, Ferguson. 3 poin yang gue bahas di awal tadi udah paham lah ya. Gimana menurut kalian? Ya? Imbang nggak? Kalau menurut gue, ketiganya itu lumayan balance di Realme 11 Pro 5G. Tapi selain 3 tadi, tentu ada fitur lain dong, kayak baterai yang 5000 mAh dan support 67 watt superfook charge dan bisa ngecas 0 ke 100% hanya dalam waktu sekitar 40 menitan aja. Terus NFC 360 derajat juga ada nih, buat kalian yang butuh commute di Jabodetabek, ini tuh bakalan kepake banget. Apalagi ya?
Udah sih, paling selanjutnya gue akan nyebut beberapa kekurangan dari handphone ini yang menurut gue nggak terlalu esensial, tapi kalian perlu tahu juga. Pertama, fingerprint scannernya kurang naik dikit aja. Ini jatuhnya lebih ke kebiasaan sih, jadi pasti nggak berlaku ke semua orang. Bisa jadi malah gue doang nih yang ngerasain begini kan. Yang kedua, itu interface kameranya yang kayaknya perlu di-tweak banget nih. Karena banyak banget fitur-fitur bagus yang secara UX-nya tuh kurang, karena posisinya yang terlalu dalam. Misalnya kayak fitur auto zoom yang kalau lo mau pakai harus masuk ke kamera, terus pindah mode street, baru tap zoom. Hemat gua, mode cakep ini bisa banget dipindahin ke depan, macam di mode foto auto gitu, jadi tinggal sekali tap aja. Overall, gue happy banget pakai handphone ini. Rasanya tuh kayak ada lompatan besar dari Realme 10 Pro ke Realme 11 Pro di semua sisi. Ya desain, ya layar, ya kameranya juga. Kalau seri sebelumnya, antara yang Pro dan Pro Plus itu desainnya jomplang banget gitu. Kali ini tuh rasanya nggak sedih lagi jadi pengguna yang Pro, karena bedanya antara yang Pro dengan versi Pro Plus itu nggak banyak. Bahkan bisa kalian abaikan. Apalagi kalau beda harganya nanti lumayan ya. Bisa jadi pilihan kalian akan jatuh ke versi yang Pro ini. HP ini pun secara sendirinya juga menarik kok. Gue pun happy karena Realme ngeluarin handphone ini di saat gue lihat HP mid to high end itu lagi kenceng-kencengnya gitu. Jadi Realme 11 Pro 5G bisa jadi pilihan kalian di antara pilihan-pilihan yang ada saat ini. Karena opsi handphone di harga 5 jutaan tuh sekarang emang lagi kenceng-kenceng gitu. Ini juga opsi bagus di harga 5 jutaan. Oke, itu aja bahasan gue tentang Realme 11 Pro 5G ini. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gue upload video. Udah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wih, keren banget.